Oke, jadi ini Bang baru pertama kali melihat pola tanam seperti ini atau gimana Bang kalau Abang Barusan sendiri? ini. Oh baru kali ini ya? Ya, kita kan biasa kerja di perusahaan baru kita lihat ini petani begini. Iya, yang Abang lihat biasanya kalau di tempatnya Abang dulu atau Gunung masa orang kecilnya sana. Abang itu nanam padi seperti apa Bang? Orang gunung. Oh padi gunung ya Bang ya? Ya, Sobat Survivor dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama YouTube channel Asian Survivor. Dan sebuah momen yang tidak biasa di dunia pertanian, khususnya juga masyarakat Jawa, di mana lahan sawah itu tidak perlu digarap terlebih dahulu, tapi sudah ditanami dengan padi. Bisa dilihat sini. Kenapa bisa begitu? Karena lahan ini sangat gembur. Lahan yang dulunya merupakan lahan gambut, yang kemudian terus diolah selama hampir 10 tahun, menghasilkan lahan yang sudah cukup matang untuk ditanami tanaman-tanaman secara reguler seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat ada Ibu E lagi menanam padi. Ada juga sang ayahnya Bu RT dan ibunya yang menanam padi sawah ya. ya padi sawah. Dan di sini saya sendiri juga ditemani oleh Bang Yusran. Mana Bang? Sehat Bang? Sehat-sehat. Jadi hari ini agenda kita ini mengantarkan Bebek tadi. bibit bebek tadi ya Bang. Ya. Berhasil 100 ekor kita antarkan kepada 10 keluarga ya Bang. Ya, Dan sudah kita antarkan semuanya. Dan dilanjutkan dengan di lahannya Ibu RT. menanam Padi. Jadi untuk pembersihan lahan kemarin ini, mungkin di video sebelumnya itu kita melihat lahan ini kemarin sangat berumput ya. Ya. Tapi bukan tanaman yang keras gitu ya, tanaman rumput yang lembut. Lembut ya. Dan yang pertama dilakukan adalah pemotongan rumput menggunakan mesin potong rumput yang ada di sana di belakang mereka. Nah ini dia alat potong rumputnya. Setelah itu kemudian disemprot racun rumput atau herbisida ya, disemprot. Lalu kemudian yang dilakukan selanjutnya adalah sebelum penanaman itu dipotong lagi. Nah, biasanya setelah penyemprotan itu masih ada rumput-rumput yang tumbuh. Jadi kemudian dipotong lagi, tidak perlu diolah tanah, kemudian langsung ditanami seperti ini. Nah, Bu RT tampaknya telaten sekali memasukkan sedikit demi sedikit padi ke dalam Pakai tanah. jari. Tanahnya itu mungkin masih penasaran tuh seperti ini, Sobat Survivor. Nah, Ini kemarin ada sedikit sih yang diolah, tapi bukan tanaman padi karena ini untuk tanamin cabai mungkin ya. Jadi sebenarnya kultivator itu ada, tapi tidak dimaksimalkan untuk menanam padi, dimaksimalkan untuk menanam keloncang atau bawang prei. Nah, sebelah sana ini di lahan Bu RT ini ditanami dengan bawang prei, Sobat Survivor. Nah, bisa dilihat di sini. Tapi tidak berhenti sampai di sini prosesnya. Nanti dia akan dibuat lagi paret-paret atau gulutan atau bedengan seperti itu, sehingga tidak terlalu meresap air ke atas. Bahasa halusnya seperti apa? Jadi bedengan itu tidak terlalu banyak mengandung air seperti itu, sehingga tanaman jenis keloncang bisa tumbuh. Salah satu keunikan dari tanaman keloncang ini memang membutuhkan banyak air untuk tumbuh, jadi sangat cocok untuk lahan semacam ini. Situ ada suwak, Sobat Survivor. Nah, ini dia lahan-lahan transmigrasi pada umumnya seperti ini. Terlihat sangat kering sebenarnya, namun di saat-saat tertentu ini biasanya mereka mengalami gagal panen karena pasang yang cukup tinggi. Tapi untuk padi sendiri ini jauh lebih aman karena padi cukup kuat atau cukup resisten dengan keasaman tanah. Jadi memang sangat cocok untuk ditanam. Sayangnya masyarakat di sini masih belum bisa memaksimalkan lahan semacam ini untuk ditanam selama beberapa kali dalam setahun. Kadang cuma sekali ya Bu RT ya. Tahun 2 kali, Mak. Oke, jadi ini Bang baru pertama kali melihat pola tanam seperti ini atau gimana Bang kalau Abang Barusan sendiri? ini. Oh baru kali ini ya? Ya, kita kan biasa kerja di perusahaan baru kita lihat ini petani begini. Iya, yang Abang lihat biasanya kalau di tempatnya Abang dulu atau masa orang kecilnya Abang itu nanam padi seperti apa Bang? Orang gunung. Oh padi gunung ya Bang ya? Ya, jarang begini sawah. Oh jarang seperti ini ya. Jadi karena Abang ini tinggal di daerah Sembahkung ya, Sembahkung. masyarakat di sana lebih cocok tuh bertanam tanaman-tanaman padi darat gitu ya, padi Iya. kering gitu ya. Tanah kering orang. Jadi ini adalah pemandangan yang menarik untuk kita perhatikan. Ternyata tanpa olah tanah pun padi bisa tumbuh dengan baik ya. Iya. Jadi kalau padi keuntungannya adalah walaupun pasang itu ya tetap bagus padinya Pak ya. setinggi apapun ya Pak Wadi dia.
Jadi Ya. tetap bisa. Ini biasanya kalau airnya itu memang waktu pasang besar mainnya bisa ini sampai bisa tergenang ini. Jadi Aman, tapi padinya aman aja. kalau padi tetap aman saja. Yang Kalau kasihan itu tanaman-tanaman hortikultura lainnya, Pak ya. Yaitu yang semacam ini sudah dulu pernah saya untuk sayuran itu macam sawi, kacang, lombok apa itu sudah pernah di sini juga. Tapi ya itu karena tiba-tiba datang air, nah belum hafal dari daerah sini waktu masih awal-awal dulu ya, ini hampir penuh desa tanam habis itu sawi itu. Tapi ya itu ketika kerendam air sudah ada, tidak panen lagi. Namun begitu sudah ada tanggul di sebelah sana sudah dibangun ya. Jadi lebih aman lah untuk beberapa tahun ke depan, Pak ya. Semoga, Pak ya. Nah ini sudah, kalau yang sudah termasuk sudah berhasil ya itu memang loncang atau bawang putih. Yang daerah sini ini sudah ya waktu itu masih ketemu harga 25 itu rasanya itu senang sekali karena sekali bawa 30 kilo satu sore itu aja dibawa karena diterima ada 25 udah bisa bawa uang 750 lah, senangnya luar biasa waktu itu. Tapi karena setelah itu ternyata air datang itu enggak ngerti, ternyata setelah mungkin ada tanggul yang jebol mungkin belakang karena sering tergenang, ini udah enggak bisa hasil lagi. Tapi kalau sekarang ini selain di situ yang belakang itu sekarang sudah dikasih tinggi paritnya, ini masih parit baru itu baru 2 bulanan mungkin sekitarnya. Terus yang sebelah timur sana juga sudah ditinggikan, jadi dulunya itu air masuknya di sebelah timur sana, Mas. Yang sering tuh yang paling besar masuk desa timur. Nah sekarang sudah ditanggul, mudah-mudahan nanti selanjutnya bisa untuk di pertanian yang baik. Untuk Bapak sendiri untuk pembuangan airnya ketika hujan ini sudah ada itu, Pak, sudah ada pipa, Pak. Ya, ini tapi ini tertimbun lagi. Ini sudah sampai tembus sampai sana, sampai belakang terus sampai pembuangan ke sungai kan di sana sudah ada pipa. Sangat bagus lahan Bapak, baik itu yang ada di sini maupun juga yang saya. Tapi yang paling penting adalah tetap mensyukuri dengan segala daya upaya yang Bapak sudah kerjakan. Ini menginspirasi kami nih, Pak. Dan ke depan mungkin kita bisa bekerja sama dalam hal pengembangan keloncang nih, Pak. Ya, mudah-mudahan nanti semoga berhasil. Kalau yang di sebelah selatan sana padinya sudah kelihatan subur-subur, Mas. Yang sebelah sana. Kalau ini memang mungkin istilahnya itu bertahap lah tanamnya, setelah sana nanti ke sini. Jadi intinya menyemai juga tidak sekali langsung banyak, enggak. Nah, kalau seperti itu nanti yang belakang tanamnya belakang nanti terlalu tua, makanya kita tahap bertahap ya. Juga. Betul, Pak. Jadi dengan demikian selalu ada persediaan dan juga pemasukan nantinya, Pak ya. Ya, insyaallah, mudah-mudahan. Amin. Baik, Sobat Survivor, jadi bersama Pak Wahyudi di sini, Ibu RT ini berupaya untuk memaksimalkan lahan agar bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Apalagi Pak Wahyudi di sini has 12 children, it's amazing. Jadi punya 12 anak. Jadi yang harus dihidupi itu ada kurang lebih berapa sekarang Pak yang masih sekolah, Pak? 6 masih sekolah, 1 SMK, 1 SMA, 1 SMP, 3 SD luar saat biasa. Jadi sebuah perjuangan memang Pak Wahyudi di usia yang sudah senja. Nah, belum Pak, belum senja Pak. masih strong Pak, masih rockso Pak. Dan yang paling penting adalah kita tidak membiarkan Pak Wahyudi berjuang sendiri. Dengan dalam upaya juga kita bisa support beliau. Salah satunya melalui program keloncang ini nantinya mungkin bisa dikembangkan dalam jumlah yang bisa lebih banyak gitu ya, dan bisa menghasilkan, karena kita tidak hanya berakhir pada nanamnya saja, tapi juga perawatan hingga pasca panennya, Pak. Jadi gimana caranya supaya panennya ini bisa benar-benar terserap ke konsumen dengan harga yang tidak terlalu murah gitu ya. Gimana caranya? Ya mungkin kita bisa langsung sebagian kita jual juga langsung ke konsumen gitu. Ya, ini nanti kalau memang dari modal separuh nanti memang bisa benar-benar dikembangkan. Ya, yang jelasnya nanti di sini pun nanti padi dikalahkan. Jadi kita nanti padi kita fokuskan yang di rumah sebelah selatan sana, karena yang sana yang sangat rawan sekali pasang itu. Oke, baik. Kali sini mungkin
kalau memang nanti ini sudah bisa kelihatan hasilnya, Hmm. sudah kami nanti yang kita kembangkan ya mungkin satu hamparan nanti untuk satu fokus tanaman itu. Betul. Baik. Pak, yang paling penting tuh tetap jaga kesehatan juga Pak ya. Insya Allah. Dan banyak proyek yang akan kita kerjakan ke depan, terutama juga pendirian musola bisa lebih baik sehingga semua yang kita ikhtiarkan bisa berjalan dengan baik ya. Jadi kita tetap berkomunikasi dengan baik dengan Pak Wahyudi terkait apapun yang beliau kerjakan di sini. Tentunya jadi doa kita bersama semoga beliau bisa sukses untuk juga membimbing anaknya. Ini sudah waktunya pulang Pak? Belum atau masih mau lanjut Pak? Istrinya mau diajak ke Tanjung pulang dulu aja Mas. Oh anjir. Dilanjutkan lagi. Sebenarnya Baik, di Lancen sendiri enggak apa-apa tuh. Baik. Luar biasa Sobat Survivor. Jadi terkait lahan yang sudah ditanami seperti ini tanpa olah tanah, dan ini adalah padi dari hasil pembibitan yang nantinya akan ditanam lagi. Tapi ya itulah, tidak perlu harus ngoyo Pak ya. Pelan tapi pasti tanaman-tanaman bisa tumbuh dengan baik dan menginspirasi kita semuanya untuk tetap bersyukur dalam segala kondisi yang kita hadapi. Walaupun mungkin di saat-saat tertentu kita kurang beruntung, tetapi bukan berarti itu kita terus menyalahkan diri sendiri apalagi orang lain gitu ya. Tapi kita harus bangkit dan belajar dari setiap kegagalan tersebut. Seperti warga-warga transmigrasi, kegagalan bukan hal yang aneh gitu ya, atau hal yang asing. Tapi kegagalan sering dialami ketika alam kurang bersahabat untuk tanaman mereka, tapi mereka tetap bersabar dan terus berjuang. Kita banyak belajar dari mereka, dan semoga ini juga menginspirasi kita semuanya untuk tidak menyerah dalam kondisi sesulit apapun. Bukan begitu Pak ya? Betul. Sobat Survivor, demikian video singkat kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Asian Survivor.